Pernah nggak lo mikir gimana rasanya lahir ribuan tahun lalu? Punya otak yang bisa lihat pola di alam sebelum orang lain ngerti sama sekali? Itu yang terjadi pada Pythagoras. Pythagoras lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani. Sejak kecil, dia udah penasaran sama angka, bentuk, dan musik. Kenapa senar yang berbeda panjangnya bisa bikin suara harmonis? Kenapa bulan dan bintang bergerak rapi di langit? Pertanyaan sederhana ini jadi awal pemikiran yang bakal mengubah dunia. Pythagoras percaya angka ada di mana-mana, di musik, di geometri, bahkan gerakan planet. Salah satu penemuan terkenalnya adalah Teorema Pythagoras, kuadrat panjang sisi miring, jumlah kuadrat kedua sisi lain. Ini bukan cuma teori. Ini dasar arsitektur, konstruksi, navigasi, bahkan kapal di laut. Dia nggak cuma mikir teori. Pythagoras hidup di komunitas yang menekankan pengamatan, praktik, dan filosofi. Semua penemuan dia berakar dari rasa ingin tahu yang mendalam dan penerapan nyata. Lanjut ke part 2, Pythagoras nggak cuma peduli segitiga. Dia percaya angka adalah kunci alam semesta. Dia eksperimen dengan senar, panjang berbeda, nada berbeda, tapi harmonis muncul dari rasio angka sederhana. Ribuan tahun sebelum fisika modern, dia udah ngehubungin matematika sama musik. Rasio sederhana sama dengan harmoni, rasio kompleks sama dengan disonansi. Musik bukan cuma enak, tapi punya dasar ilmiah. Segitiga siku-siku, rasio sisi, dan angka muncul di bangunan, piramida, bahkan orbit planet. Kapal bisa tahu jarak ke pulau pakai prinsip Pythagoras. Konsepnya, alam semesta itu matematis, dan angka bisa jelasin pola di semua hal. Pythagoras bahkan percaya bahwa semua kehidupan punya ritme dan harmoni tersembunyi. Dari musik sampai gerakan planet, angka dan bentuk membentuk struktur alam. Itu alasan kenapa ilmuwan modern masih meneliti konsep matematika sebagai bahasa alam semesta. Lanjut ke part 3, warisan abadi Pythagoras. Pythagoras wafat sekitar 495 sebelum Masehi, tapi warisannya abadi. Teorema Pythagoras masih dipakai di sekolah, konstruksi, teknologi modern. Dari bangunan, jembatan, sampai sistem GPS, prinsipnya tetap hidup. Filosofi angkanya ngajarin kita melihat dunia dengan logika dan rasa ingin tahu. Angka bukan cuma simbol di papan tulis, tapi jendela untuk memahami alam semesta. Dari segitiga di tanah, getaran senar, sampai gerakan planet, semua punya pola. Pythagoras juga memengaruhi filsafat, musik, dan ilmu pengetahuan ribuan tahun setelah kematiannya. Dia ngajarin kita, matematika itu hidup, dan hidup itu penuh pola. Rasa ingin tahu dan kemampuan mengamati adalah kunci, bukan sekadar hafalan atau teori abstrak. Ini warisan Pythagoras yang masih kita pakai, dari sekolah sampai teknologi modern.